wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di acara Bincang-Bincang Santai ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa Mas nanti? Kita akan membahas hal yang sedang trending nih, sedang panas di Indonesia, yaitu mengenai Omnibus Law ataupun Undang-Undang RUU Cipta Kerja. Oh ya, masalah kerja itu ya. Iya, jadi semalam itu baru disahkan RUU mengenai Cipta Kerja oleh DPR. Jadi semalam itu ada sidang kabinet di Jakarta, lalu memutuskan untuk mensahkan RUU Cipta Kerja. Seperti itu. Emang yang sedang panas itu apa? Apanya Mas yang bikin panas itu? Ya, Kok sampai membludak seperti ini? memang banyak kontroversi ya Mas di Iya. antara di adanya sidang tadi malam itu. Karena saya melihat masyarakat antusias malah menghujat gitu Mas. Yang ada malah menghujat, mereka tidak setuju adanya RUU itu. Karena ketika saya lihat dari daftaran undang-undang itu, saya melihat banyak adanya tidak yang seimbang, Nggak adil. nggak adil ya. Ketidakadilan bagi kaum bawah, masyarakat rendah. Itu yang mengakibatkan masyarakat rendah itu jadi marah, jadi tidak percaya lagi dengan pemerintah seperti itu, Mas. Nah, menurut Mas Nanda sendiri, apa sih faktor yang menyebabkan kenapa sih kok pemerintah sampai berpikiran sedemikian? Kenapa harus membuat RUU demikian? Sedangkan masyarakat ditindas seperti itu. Faktornya apa sih menurut Mas Nanda? Saya juga kurang mengetahui ya, Mas. Saya jujur saja saya kecewa, Mas. Kecewa sama pemerintah? Sedikit kecewa. Karena bukan mengenai masalah RUU-nya, tapi mengapa dalam masalah seperti ini, kondisi seperti ini yang COVID itu masih marak, kenapa malah pemerintah itu lebih mementingkan RUU gitu Mas? Kenapa nggak lebih memfokuskan kita untuk mengatasi COVID di bidang misalnya kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi seperti itu, lebih fokus gitu. Malah ini yang dibahas mengenai rancangan undang-undang Cipta Kerja. Itu kan ya kurang sejalan gitu loh Mas. Alangkah baiknya yang di atas itu bisa memfokuskan waktunya untuk tenaganya itu untuk hal-hal yang bermanfaat seperti COVID ini yang sedang marak, malah semakin naik lagi angkanya, Mas. Tapi Mas, kalau kita membahas tentang jauh lagi, lebih dalam lagi, kalau kita spesifik pada agama gitu kan, agama kita tertentunya Islam itu, di Islam sendiri kan sudah diajarkan bahwa kita itu dituntut, yang pertama kan hubul watan minal iman harusnya kan, kita cinta tanah air. Yang kedua, kita beriman kepada Allah, kita patuh kepada Allah, kita patuh kepada Rasulullah, dan kita harus patuh kepada ulil amri, pemimpin kan. Sedangkan yang membuat RUU itu kan termasuk kan Dewan Perwakilan kan, rakyat kan. Ya harusnya sih mereka merakyat, cuman kan kita mau bagaimana lagi, kita sebagai perintah Rasulullah pun seperti itu kan, kita harus taat juga pada ulil amri. Itu bagaimana itu? Mengenai ayat tersebut ya Mas, saya pernah membaca di kitab tafsiran milik Bapak Quraish Shihab. Beliau itu mengatakan bahwasanya pada taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri itu ada perbedaan yang ketika menyebutkan ulil amri itu tidak ada kata taatnya. Jadi taat kepada ulil amri ini di sini menisbatkan kepada Allah dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ketika si ulil amri ini tidak menggunakan atau tidak sejalan dengan syariat agama Islam, syariat Allah dan Nabi Muhammad, kita boleh saja untuk tidak taat kepada ulil amri itu. Tapi enggak Mas, kalau menurut saya seperti ini loh, logika, kita main logika saja ya. Pemerintah Dewan Perwakilan, misalnya enggak agama Islam, cuman si Dewan Perwakilan itu adil, masa kita nggak taat sama dia? Ya kita lihat mayoritas masyarakat setuju pada itu atau tidak. Kita beralih pada RUU yang ini ya, yang lagi panas ini. Kebanyakan masyarakat itu malah tidak senang Mas, tidak
tidak setuju adanya rancangan undang-undang itu. Jadi kan berarti si ulil amri itu, si pemimpin atau DPR itu kan melakukan kesalahan, di mana semua kebanyakan rakyat itu tidak setuju dengannya, malah mencela seperti itu. Berarti nggak spesifik orang itu harus Muslim, harus Kristen, harus Hindu, enggak. Berarti kinerja dari DPR-nya itu yang kita maksud. Karena kita hidup di Indonesia, Mas. Kita memiliki banyak agama, banyak kepercayaan. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap tapi satu juga. Ketuhanannya Maha Esa. Ketuhanannya Maha Esa. Berarti intinya itu kontekstualisasi ayat tersebut kepada bangsa Indonesia ini seperti itu. Terutama pada mereka yang sudah bikin RUU itu. Iya. Jadi kesimpulannya, walaupun intinya dari permasalahan RUU ini, kita sebagai rakyat ini, kita sebagai masyarakat, ini harus seperti apa? Kan ini katanya sudah disahkan, katanya RUU semalam. Iya, sudah diketok palu. Sedangkan banyak masyarakat yang resah kan itu kita sebagai masyarakat harus seperti apa? Harus bagaimana lagi? Ya, alangkah baiknya sebagai masyarakat yang merasa dirugikan adanya RUU itu, kita tidak langsung harus percaya lalu menghujat pemerintah seperti itu, Mas. Karena kebanyakan orang-orang itu mengetahui informasi kan dari media sosial, di mana orang-orang itu curiga ini langsung percaya, langsung menghujat, tidak meng-cross check ataupun tidak melihat secara detail apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dipermasalahkan seperti itu, Mas. Saya lihat tadi, saya baru lihat, Mas, yang masalah RUU tentang diadakannya pesangon. Ya, kan mereka pada protes, kok nggak ada pesangon, itu gimana di RUU yang baru, sedangkan ternyata itu hoax, Mas. Hoax. Nah, itu kan contoh bagaimana masyarakat itu tidak meng-cross check dahulu, langsung menghujat, langsung menjudge pemerintah atau DPR itu salah gitu. Ayo salahkan mereka. Saya lihat saja di Twitter itu yang trending, Mas, itu kata-kata tercela itu keluar semua, Mas. DPR Masya Allah. Berarti kita sebagai masyarakat yang baik, walaupun itu RUU sudah disahkan, kita tetap mengasih apresiasi seperti apa gitu. Berarti kita nggak usah harus menghujat, kita harus cross check dulu. Iya, kita harus meng-cross check. Toh kalau misalnya males baca-baca seperti itu kan panjang ya, Mas. Ya, alangkah baiknya kita melihat atau menonton orang-orang yang di atas bagaimana pendapatnya, seperti itu. Jangan langsung memberikan statement yang salah gitu, yang bahkan mencela ataupun mengolok-olok si pemerintah itu. Tapi dari hikmah adanya RUU ini, saya melihat siklus masyarakat, saya memandang masyarakat ya, terutama di lingkungan saya sendiri, itu terutama bagi teman-teman saya itu banyak yang bersyukur, Mas. Bersyukur malah. Bagi yang penganggur. Mereka itu saling gimana ya? Ada teman saya yang kerja itu dihujat oleh teman-teman yang nganggur. Wah, syukurin, makanya saya sini aja yang nganggur gitu. Jadi walaupun ini masyarakat lagi panas, cuman kan alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang baik, ya harusnya kita tetap ulil amri tetap, cuman kan kita lihat cross check dulu apa yang dilakukan oleh si Amar itu. Kita harus lebih teliti lagi, kita sebagai masyarakat juga harus yang baik gitu kan. Iya, seperti itu. Oke, sekian masalah yang dapat kami bicarakan di acara kami ini. Semoga dapat membawa wawasan kalian sebagai masyarakat, kita semua sebagai rakyat itu harus lebih terbuka wawasannya. Kita kalau misalnya si pemerintah, si ulil amri itu salah, ya kita harus mengingatkan. Bahkan misalnya kita harus turunkan, ya nggak apa-apa kita turunkan, Mas. Karena pemerintah kan dari rakyat untuk rakyat, merakyat. Oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ada berita terbaru dari mengenai RUU, nanti kita bisa bahas-bahas lagi di video selanjutnya, ya, Mas. Oke, siap. Oke, sekarang kita tutup dulu. Karena berhubung durasi lah ya, Mas. Ya. Oke, sekian pertemuan kita pada kali ini.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung ataupun menyakiti, ya maklumlah karena manusia nggak luput dari kesalahan. Betul. Ya sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.